Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Rezeki BRHSB dari Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saat ini saya sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Selamat datang di podcast pertama saya dengan tema Mental Health. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi kehidupan, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta emosi yang tidak terkendali. Pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan produktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa jenis masalah kesehatan mental dan yang paling umum terjadi. Yang pertama itu stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu dapat memicu depresi. Stres bukan saja dapat mempengaruhi psikologi penderitanya, tetapi juga dapat berdampak kepada cara bersikap dan kesehatan fisik mereka. Berikut ini adalah contoh dampak stres terhadap perilaku seseorang. Yang pertama, menjadi penyendiri atau enggan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, enggan makan atau makan secara berlebihan. Dan yang ketiga, marah-marah, dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami stres. Sebagian di antaranya adalah masalah keuangan, hubungan sosial, atau tuntutan di dalam pekerjaan. Untuk mengatasi stres, kunci utamanya adalah mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusinya. Kemudian, ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari. Bagi orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja. Misal, saat akan menghadapi ujian di sekolah atau wawancara kerja. Namun, pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada tiap situasi. Itu sebabnya, orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu. Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis lain yang bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri. Penyebab gangguan kecemasan belum diketahui secara pasti. Beberapa faktor diduga dapat memicu munculnya kondisi tersebut. Di antaranya adalah trauma akibat intimidasi, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan luar ataupun keluarga. Sebenarnya, gangguan kecemasan dapat diatasi tanpa bantuan dokter melalui beberapa cara seperti mengkonsumsi makanan bergizi, cukup tidur, mengurangi asupan kafein, minuman beralkohol, atau zat penenang lainnya, tidak merokok, berolahraga secara rutin, dan melakukan metode relaksasi sederhana seperti yoga atau meditasi. Jika pengobatan mandiri tidak memberi perubahan, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Penanganan dari dokter biasa meliputi pemberian obat-obatan antianksitas serta terapi kognitif. Kemudian, yang terakhir adalah depresi.
Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selain mempengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir, serta mengubah cara perilaku penderitanya. Tidak jarang, penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan, pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri. Ada beragam hal yang dapat memicu terjadinya depresi, mulai dari peristiwa dalam hidup yang menimbulkan stres, kehilangan orang yang dicintai, merasa kesepian, hingga memiliki kepribadian yang rapuh terhadap depresi. Selain itu, depresi yang dialami seseorang juga bisa disebabkan oleh penderitaan akibat penyakit parah dan berkepanjangan, seperti kanker dan gangguan jantung, cedera parah, efek dari konsumsi minuman beralkohol berlebihan dan obat-obatan terlarang, hingga faktor genetik dalam keluarga. Dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter jika merasakan gejala-gejala depresi selama lebih dari 2 minggu yang tidak kunjung mereda. Apalagi jika gejala depresi tersebut sampai mengganggu proses pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Penanganan depresi oleh dokter akan disesuaikan dengan tingkat keparahan depresi yang diderita masing-masing pasien. Bentuk penanganan biasanya berupa terapi konsultasi, pemberian obat-obat antidepresi, atau kombinasi keduanya. Sekian dari penjelasan podcast saya hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.